Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan video yang sebelumnya ini. Meneruskan video yang sebelumnya. Mohon maaf. Para saudara-saudara di mana saja berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapat rezeki yang berlimpah. Semoga yang sedang mengalami susah diberi kemudahan oleh Allah, yang mengalami sakit diberi kesehatan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kelanjutan dari video sebelumnya. Dalam surat Al-Ma'arij itu juga ditemukan ada kekeliruan tulis. Ada kekeliruan tulis dalam surat Al-Ma'arij. Dalam surat Al-Ma'arij ada kekeliruan tulis. Silakan surat Al-Ma'arij dibuka ayat ke-36. Sebelumnya saya sudah katakan bahwa di dalam Al-Qiyamah mengatakan walamu lil milki wasibihi wa fi ta'tiyatin aidon wa ta'lilin kufi. Lam itu memiliki kedudukan sebagai lam lil milik, lam lit ta'tiyat, dan lam lit ta'lil. Di sini saya membahas lam yang mempunyai kedudukan lil milik. Fa'amalil ladzina kafaru kibalaka muhtiin. Ini surat Al-Ma'arij ayat ke-31. Nah, dalam kata-kata fa'amalil ladzina itu di dalam Al-Quran yang biasa saudara baca, itu lam dan mimnya itu digandeng. Itu keliru dalam cara menulisnya. Mestinya fama-nya itu dikasih alif ke atas, kemudian lamnya digandeng dengan alladzina, karena lam yang masuk kepada kalimat alladzina itu lam lil milki. Lah maknanya berarti fama lil ladzina kafaru kibalaka mungkin. Bagaimana fama mongko utawi kenapa lil ladzina kadue wong akeh kafaru kang padha kafir kibalaka ing dalem ngarepe panjenengan Muhammad mutina bergegasan. Jadi liladinya di sini harus digandeng. Lamnya tidak boleh digandeng dengan mim. Tidak boleh digandeng dengan mim yang sebelumnya. Ini kedua untuk keduanya. Nah untuk ketiganya di dalam surat. Dan nanti kelanjutannya bisa dikupas, silakan sampai baca, sampai lihat, sampai amati, nanti akan tahu. Dan sampean kalau yang apal dia silakan cari di dalam bab idhofah, kalau enggak keliru itu nanti dicari itu lam lil milki itu. Nah, ini yang ketiga ini, yang ketiga dari lam lil milki yang seharusnya diletakkan kepada posisi yang mesti sudah gini. Ayat ya dalam surat Al-Furqan ayat ke-7. Silakan cari sampean surat Al-Furqan ayat ke-7. Surat Al-Furqan ayat ke-7 juga ada. Qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamsi fil aswaq. Artinya orang kafir qalu padha ngucap sapa wong kafir mali ada rasuli ma utawi apa li ada rasuli kadu iki utusan iki Muhammad. Jare wong kafir ngomong ya'kulu ta'am mangan panganan wa yamsi lan laku fil aswaq dalam pasar. Kenapa sih Rasul kok bergerak maunya bekerja, maunya pergi ke pasar, kemudian makan seperti manusia biasa. Artinya kan begitu.
Kata orang kafir mestinya yang diharapkan oleh orang kafir dulu itu orang kafir Quraisy. Ini kan surat ini turun di Makkah, berarti yang berhadapan dengan baginda Rasul itu adalah orang-orang kafir waktu itu. Orang kafir menanyakan, ini Muhammad ini bagaimana sih, katanya mengaku Rasul, mengaku utusan. Mestinya jadi utusan itu yang nggak perlu makan, nggak perlu ke sawah, nggak perlu ke pasar, nggak perlu cari kerja, nggak perlu apa dan itu apa. Mestinya Rasul itu pekerjaannya di rumah, duduk terus apa dan seterusnya. Enggak begitu, karena Rasul itu sebagai manusia bukan malaikat ya. Pergaulannya dengan malaikat, kecuali Rasulnya diciptakan oleh Allah berupa malaikat, dan nanti yang menjadi umatnya juga malaikat. Itu begitu. Jadi kalau Rasulnya tercipta dari manusia, tercipta dari gumpalan darah, tercipta dari apa seterusnya, ya mesti yang dihadapi oleh Rasul, baginda Rasul itu juga manusia yang sama tercipta dari tanah. Itu. Nah, di sini melihat Rasul itu maknya, kalau di dalam Al-Quran yang sampean baca itu mah dan lam itu digandeng. Coba buka sampean, silakan. Maknya dengan lam itu digandeng, kemudian lamnya itu ke bawah seperti pancing, itu seperti pancing ke bawah, itu keliru dalam cara menulis. Mestinya maknya itu ma kemudian ada alifnya, karena ma ini ma istifham. Ma istifham itu harus ada alifnya. Ma itu kan cara membacanya kan panjang. Ma gitu. Lah di sini qalu ma itu kan. Ma lihat Rasul. Lah kemudian lamnya karena lam limilki hadza itu kan. Lam ini harus bergandengan dengan ada Rasul. Karena lam ini nyambungnya ke hadza, lihaza kadwe iki Rasul, cara bahasa pesantrennya. Jadi ma-nya dipisah kemudian ditaruh alif, lamnya digandeng dengan kalimat hadza. Jadinya ma lihada Rasul yakul ta'am wa yamshi fil aswaq. Itu begitu. Jadi maunya orang kafir itu Rasul itu tidak boleh makan, tidak boleh ke pasar, tidak boleh punya apa. Lah maunya begitu orang-orang kafir. Padahal itu pertanyaan seperti pertanyaan menghina, pertanyaan melecehkan. Nyatanya dari dulu semenjak Nabi Adam sampai baginda Rasul, semua Rasul itu tercipta dari manusia, bukan malaikat. Allah menciptakan Rasul itu bukan malaikat. Karena yang dihadapi oleh Rasul itu adalah berupa manusia. Makanya Rasul itu diciptakan oleh Allah juga dari manusia. Cuma maunya orang kafir begitu, itu kemauan yang mustahil, kemauan yang tidak masuk akal. Kalau maunya mereka Rasul itu dari malaikat. Itu begitu. Itu sudah ketiga ini, tiga ayat yang ada kekeliruan dalam tulisan. Kalau makna barangkali baik, betul kalau makna. Kalau tafsir juga betul. Terus ini juga hal yang berkaitan dengan batasan-batasan cara mentafsir Al-Quran. Cara mengartikan Al-Quran itu ada batasan-batasannya. Karena kalau nggak ada batasan-batasan, nanti ayat Al-Quran bisa diartikan dengan yang sangat berlebihan. Sehingga sangat berlebihan, karena sangat berlebihan akhirnya tidak tepat dengan sasaran, tidak tepat dengan makna yang sebenarnya. Itu karena melebihi batasan-batasan Al-Quran. Sebagaimana artinya Rasul itu kan mengatakan, Inna lihadal kitab
Inna lihadal Quran zohiron wa batinan hadan wa matlaan. Rasul mengatakan di dalam, silakan kalau mau cari musnadnya Imam Ahmad. Ini insya Allah ini yang merawikan Imam Ahmad. Lebih mudah lagi cari dalam kitab Ihya, sempat nanti akan ketemu hadis ini. Melihat Al-Qur'ani zahiran wa batinan hadan wa matlaan. Bahwa sesungguhnya inna lihadal Qur'ani zahiran wa batinan hadan wa matlaan. Bahwa Al-Quran ini mempunyai 4 kedudukan yang sangat penting, sangat sakral, sangat mulia. Zahiran, batinan, hadan, matlaan. Kebanyakan kita itu baru sebatas zahir sampai batin. Adapun hadan, matlaan itu belum banyak orang memahami artinya had, artinya matlaan itu bagaimana. Itu begitu. Ini nanti kelanjutannya akan saya lanjutkan di dalam episode berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.